Nurse Feni untuk kami semua dan untuk Nurse Feni sendiri mungkin harapannya di tahun 2001 nanti seperti apa? Iya, teman-teman sekalian, tahun 2021 ini adalah satu tahun yang spesial menurut saya ya. Sepanjang hidup saya ini adalah satu tahun yang spesial. Tahun yang mengajarkan kita atau saya pribadi untuk belajar banyak tentang makna kesehatan jiwa yang sesungguhnya ada di sini ya teman-teman sekalian. Sehingga harapan saya adalah ke depan bahwa kita semuanya harus mengintegrasikan seluruh kesehatan kita, bukan hanya pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa. Tentu kita sangat berharap sekali kita nanti tidak memiliki apa ya rasa malu untuk menguatkan kembali kesehatan jiwa kita. Dan saya berharap tahun 2021 nanti kita bisa uh, menyelesaikan seluruh tahapan ujian ini sehingga pandemi COVID-19 juga selesai, kitanya juga tetap sehat, baik itu jiwa maupun raga. Itu Mbak Meladi. Amin, Nurse. Mungkin harapannya kita aminkan semoga pandemi ini cepat selesai, kita bisa beraktivitas kembali. Baik. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nurse, mungkin ini ada pertanyaan dari KSBM Ayu. Izin bertanya, Nurse, bagaimana cara menghadapi stresor kuliah pada saat kondisi di rumah sendiri bisa dikatakan toksik seperti itu, Nurse? Terima kasih. Oke, yang pertama yang harus ditanyakan adalah apa masalah utama yang dirasakan oleh rekan-rekan sekalian dengan stresor berupa kuliah yang ada di rumah ya. Jadi nanti diidentifikasi nih, apakah tugas, apakah karena model pembelajarannya, atau karena tidak terhubung dengan teman-teman semuanya. Jadi ini yang penting sekali. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya stresornya ada di mana. Yang kedua, tanyakan apakah orang-orang di sekeliling kita bisa membantu kita. Jadi kalau misalnya bisa, maka lakukanlah diskusi. Ya bisa saja diskusinya dengan teman-teman sejawat atau teman-teman mahasiswa ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman masih sering juga berkumpul melalui media sosial gitu ya, berdiskusi bersama. Nah kalau misalnya sudah, maka jika memang tidak mendapatkan masukan atau mungkin strategi yang sudah dipaparkan oleh kelompok tadi tidak begitu bisa menyelesaikan permasalahannya atau stresornya, silahkan teman-teman segera menghubungi ya. Banyak sekali sekarang layanan-layanan kesehatan jiwa yang ditawarkan ya. Kalau kami kebetulan bekerja sama dari tim dari informatika, kemudian FK dan juga dinas kesehatan, kami punya namanya aplikasi Halo Piko. Nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya search ya di Play Store. Kita sudah punya satu aplikasi yang sebenarnya nanti bisa kita memfasilitasi teman-teman sekalian mahasiswa untuk bisa menghadapi stresor ini dengan baik gitu. Jadi itu bisa dilakukan teman-teman sekalian. Kita akan sangat-sangat terbuka ya untuk banyak berdiskusi ya terkait dengan stresornya. Silahkan itu bisa disampaikan kepada siapa saja yang menurut teman-teman sekalian bisa membantu untuk menyelesaikannya. Misalnya dosen PA kalau di mahasiswa ya, atau kalau tidak ya memang terhubung dengan orang-orang yang memang berikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Begitu Mbak Pravi. Baik, Nurse. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Kevin Naufal. Izin bertanya, Nurse, jika kita ada yang curhat, jika teman kita ada yang curhat terkait dengan mental health-nya, ada dengan mental health-nya, apa saja DOS dan DON'ts-nya, Nurse? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Kevin ini ya. Jadi gini, kalau ada orang curhat apa yang harus dilakukan ya? Nah, tantangan kita kalau di masa pandemi ini adalah curhatnya biasanya pakai medsos ya. Dan ini biasanya menimbulkan orang yang mau curhat itu ragu-ragu. Jangan-jangan curhat saya malah disampaikan kepada orang lain. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita dipilih menjadi tempat curhat buat orang lain? Yang pertama, teman-teman sekalian harus benar-benar mengontrol diri agar teman-teman sekalian benar-benar menjaga privasi dari orang yang menyampaikan masalah kesehatan jiwa yang dialami. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan adalah bantu dia mengidentifikasi masalahnya. Jadi mungkin ditanya ya apa yang dirasakan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan itu boleh ditanyakan ya. Kemudian yang ketiga,
Kalau Mas Kevin punya beberapa solusi, silakan ditawarkan ya. Jadi boleh menawarkan solusi. Kemudian jika memang solusi itu tidak juga membantu, maka tawarkan untuk menghubungkan. Jadi Mas Kevin ini boleh juga menghubungkan dengan mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan psikososialnya. Nah, yang nggak boleh apa nih gitu ya? Yang nggak boleh adalah, nah ini yang sering terjadi nih biasanya kalau di zamannya medsos, di screenshot dikirim ke teman-teman yang lain. Nah ini ya, jadi hati-hati sekali. Ini kebetulan yang bikin acara adalah teman-teman pers. Nah ini mungkin barangkali yang etika pers ini juga harus ditanamkan ketika kita menjadi tempat curhat. Jadi apa namanya, kita tidak boleh menyebarkan informasi apapun kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari teman kita yang curhat. Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan adalah menjustifikasi, jadi atau meremehkan ya, justifikasi atau meremehkan itu. Meremehkan itu seperti apa? Jadi biasanya teman-teman curhat, aduh saya kepikiran gara-gara A, gara-gara B gitu. Alah gitu aja kamu nggak bisa. Nah itu adalah meremehkan. Itu yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus membiasakan untuk meletakkan setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda, sehingga kita harus menyampaikan, oke, bahwa kamu butuh bantuan saya akan membantunya, dan saya tidak akan mengatakan bahwa masalah itu enteng banget sebenarnya, ngapain sih gitu aja dipikirkan. Itu tidak boleh dilakukan, atau melakukan justifikasi. Apalagi kalau kemudian kita menstigma ya, menyampaikan kepada ini, oh si A itu ternyata dia lembek banget nanti, apa namanya, lembek banget pikirannya. Nah itu juga harus dihindarkan. Jadi hal-hal mendasar itu juga harus dilakukan. Satu hal yang mungkin saya harus sampaikan teman-teman sekalian, yang mungkin sekarang jadi banyak pembahasan kita adalah hati-hati ketika ada teman-teman kita yang mungkin memiliki ide bunuh diri ya, biasanya karena mungkin rasa sepi yang berlebihan sehingga muncul ide-ide bunuh diri. Mohon itu tidak boleh diabaikan teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman tidak mampu untuk membantunya, maka segera melakukan rujukan atau menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Itu ya barangkali untuk Mas Kevin. Baik, mungkin ini ya, ketika kita dipilih menjadi teman curhat, mungkin kita bisa dipercayai gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Faizal. Bagaimana caranya menghadapi teman yang memiliki kebiasaan self-harm? Oke. Iya, ini tadi kayaknya nyambung ya dengan pernyataan saya yang terakhir ya. Ya, self-harm ataupun suicide ya. Teman-teman sekalian, hasil kajian kami mengatakan bahwa semenjak pandemi COVID-19 ini banyak sekali kita yang mengidentifikasi kaum muda, remaja yang melakukan self-harm ya. Salah satunya adalah mungkin karena stresor yang berlebihan, yang dianggap berlebihan oleh dia, kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari pertolongan, sehingga salah satu coping yang digunakan dengan cara self-harm. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus mendampinginya. Jika self-harm-nya sangat kuat frekuensinya, maka teman-teman sekalian harus terhubung dengan orang-orang yang dekat dengan dia, yang satu rumah terutama ya, karena kalau udah self-harm itu orang yang serumah penting sekali untuk melakukan monitoring dan evaluasi ya, termasuk nanti melakukan pendampingan ekstra pada yang mereka memiliki riwayat self-harm. Kemudian yang kedua, kalau memang dia sudah melakukan self-harm, kemudian dia sudah seringkali menyampaikan dia keinginan untuk melakukan bunuh diri, yang bisa dilakukan sebenarnya kalau kita di kedokteran juga kita ada ya teman-teman sekalian, di Fakultas Kedokteran itu bimbingan konseling. Tapi nanti kalau misalnya bimbingan konseling ini tidak mampu untuk menyelesaikan seperti self-harm, biasanya akan dilakukan rujukan kepada profesional. Siapa profesional itu? Teman-teman bisa mengunjungi perawat spesialis keperawatan jiwa, kemudian dokter spesialis dokter spesialis jiwa atau psikiater, dan juga psikolog. Jadi 3 profesi ini saya pikir bisa untuk melakukan pendampingan kepada mereka yang self-harm. Dan ini tidak selalu mengecilkan ya self-harm itu, jadi jangan sampai diabaikan, karena sering sekali kami kecolongan karena
orang yang kita anggap bisa melakukan pendampingan merasa bahwa oh iya dia sudah baik-baik saja sehingga saya tidak perlu lagi melakukan pendampingan. Nah ini tidak boleh dilakukan. Nanti boleh kok kita berdiskusi dengan mereka yang memiliki kebiasaan self harm untuk apa ya namanya ya mereka menceritakan seberapa besar keinginan dia untuk melakukan self harm itu. Dan tentu nanti ada coping-coping yang harus dibantu untuk menyelesaikannya. Gitu ya, Mas Faisal ini kelihatannya. Itu Mbak Melati. Baik, mungkin dari Pak Faisal bisa menerima jawaban dari Mas ya. Untuk ada pertanyaan lagi Nes dari Anissa Larasati. Banyak banget yang berpendapat bahwa COVID-19 itu tidak ada dan mungkin banyak ya mungkin banyak yang bilang kalau misalkan COVID itu sebenarnya nggak ada gitu loh, makanya banyak banget orang yang di luar sana pergi tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga jarak. Itu mungkin dari kami sendiri meresponnya seperti apa? Nah. Ya, gini Mbak Melati ya. Jadi memang kita semuanya sekarang harus memiliki kontribusi ya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat kita. Kalau saya pribadi yang ditanya apakah COVID-19 itu ada, yang jelas ada ya, karena memang sudah banyak juga teman-teman kita, rekan-rekan sejawat kita yang juga mengalami itu. Kami sedang berinisiasi untuk membentuk kelompok penyintas, mereka-mereka yang memang pernah mengalami COVID-19 ya dengan berbagai keluhan atau gejala yang mereka alami dan mereka kemudian survive dari COVID-19 ini, sehingga nanti kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini memang ada dan kita tentunya juga harus menghadapi pandemi ini dengan bijak gitu ya, artinya dengan bijak karena memang sudah ada pandeminya, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan kita dengan baik, baik itu kesehatan fisik maupun mentalnya. Kemudian kita juga harus melakukan upaya-upaya supaya kita terhindar dari tertular COVID-19 ataupun juga mengalami masalah kesehatan jiwa. Jadi ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Di antaranya misalnya harus ada latihan-latihan ya. Ini banyak sekali solusi yang dilakukan. Misalnya contohnya kita melakukan latihan fisik yang positif, kemudian emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, semua yang positif ya. Dan itu ada latihannya. Kami sebenarnya setiap minggu itu melakukan pelatihan, baik itu kepada tenaga kesehatan ataupun kepada mahasiswa. Ya, pelatihan yang kami lakukan ini gratis. Kami lakukan pelatihan biasanya setiap hari Selasa sampai dengan Jumat kegiatannya. Jadi di sana nanti teman-teman akan dilatih bagaimana sih melakukan perubahan yang tadinya kita selalu melakukan penilaian negatif, kemudian kita merubah menjadi pikiran kita menjadi positif. Bagaimana sih emosi kita yang selalu negatif menghadapi COVID-19, kita latih menjadi emosinya menjadi positif. Itu semuanya bisa kita lakukan, Mbak Melati. Jadi monggo nanti kalau teman-teman ingin bisa join di kami, biasanya pelatihan kami laksanakan jam 12 sampai jam 3 sore ya, atau setengah 4 sore. Nah, itu selama 4 hari di hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Gitu ya. Baik, mungkin dari Andi Larasati dapat menerima jawaban dari Mas Edi ya. Jadi, dari kita sendiri memang harus mengubah hal-hal negatif itu menjadi hal-hal yang positif. Positif. Ada pertanyaan lagi dari Nurul Anastasia. Dan saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi overthinking dan berlebih, misalkan overthinking pada masalah. Iya, oke. Jadi gini teman-teman sekalian, overthinking ini sebenarnya bisa kita arahkan menjadi positif. Tentu ada proses yang harus kita lakukan agar overthinking ini menjadi sesuatu yang positif ya. Gini, kalau memang kita semuanya, ini pandemi ya, saya mungkin mengkaitkannya dengan pandemi. Misalnya sekarang ada pandemi, nanti jangan-jangan saya dengan proses pembelajaran ini saya nggak dapat apa-apa. Nanti kalau ini terjadi terus-terusan, cita-cita saya juga akan terhambat dan lain sebagainya. Maka ini nanti ada proses yang kami sebut tadi ya, merubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Kalau kami mengenalnya adalah kognitif terapi sebenarnya ya.
Jadi kognitif terapi ini adalah satu terapi yang kita lakukan bukan untuk mereka yang gangguan saja ya, tetapi kepada mereka-mereka yang memiliki kecenderungan berpikir negatif ataupun ada overthinking. Nanti kita akan belajar bersama-sama di dalam tahapan itu merubah pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang positif sehingga tadi ketakutan dengan overthinking itu secara bertahap akan bisa tereliminasi. Nah, gambaran sedikit ya untuk terapi ini. Memang terapi ini nggak bisa dilakukan instan ya, jadi sehari selesai nggak bisa. Kami biasanya melakukannya bisa sampai 3 bulan. Jadi mungkin setiap minggu kita punya durasi untuk bertemu berapa kali, kemudian nanti di dalam bisa individu atau bisa grup ya. Jadi nanti kalau grup berarti kita bisa akan mendapatkan masukan dari grup tersebut. Kemudian di tahapan pertama biasanya kami minta teman-teman sekalian menuliskan apa ketakutannya, apa overthinking yang ada, kemudian kita tulis semuanya. Nah, dari semua yang sudah ditulis, kemudian kita akan pilih mana yang paling mengganggu, ya, mana yang paling mengganggu. Kemudian nanti kita akan bantu untuk melakukan counter terkait dengan ketakutan tadi. Jadi kami sebagai fasilitator di dalam terapi tersebut akan membantu. Yuk kita counter. Tentunya kita nggak langsung itu di counter, bukan itu, tapi ada tahapannya. Misalnya coba pikirkan kalau itu apakah benar itu terjadi sekarang ini. Kalau tidak, berarti apakah pemikiran itu benar. Jadi itu yang dilatih oleh kita semuanya. Nanti kalau dia sudah mampu menyelesaikan satu pemikiran negatif tersebut, nanti kita akan berlanjut ke pemikiran-pemikiran yang lain. Ya tergantung tadi listnya seberapa banyak overthinking atau ketakutan yang dialaminya. Itu Mbak Melati. Baik, mungkin untuk Kak Nurul lengkap ya jawaban dari untuk pertanyaan selanjutnya dari Rena Harnadi. Izin bertanya, Ners, saya dengar kalau dalam belajar mental seseorang perlu diperhatikan secara kasar atau supaya teringat dan bentuk mentalnya yang baik dan kuat. Namun apabila tidak bisa itu bagaimana, Ners? Mbak Melati, mungkin saya bisa diulang lagi ya. Saya agak putus-putus suaranya ya. Oke, Ners. Izin bertanya, saya pernah mendengar kalau dalam belajar terkait mental perlu diperlakukan secara kasar atau keras supaya dalam bentuk mental yang baik dan kuat. Namun apabila tidak bisa menerima hal tersebut, bagaimana? Iya, gini sebenarnya saya menyebutnya adalah imunisasi kesehatan jiwa ini ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang kesehatan jiwa, maka sejak kecil kita harus diberikan imunisasi kesehatan jiwa. Apakah harus sesuatu yang kasar dan keras? Tidak juga sih. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah kepatuhan ya. Cuma kadang-kadang masyarakat kita atau kita itu menganggap kalau patuh itu dianggapnya adalah kasar gitu. Misalnya disiplin waktu, penerapan disiplin waktu ini dianggap ini kok nggak fleksibel amat ya, kita jadi merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita lakukan karena kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk disiplin waktu, maka juga akan sulit untuk belajar tentang kesehatan jiwa. Saya lebih suka menggunakan kata-kata imunisasi kesehatan jiwa. Sebenarnya gini, latihan kesehatan jiwa itu tidak bisa dilakukan tiba-tiba pada saat kita sudah remaja, pada saat kita sudah SD dan lain sebagainya, tidak. Jadi imunisasi kesehatan jiwa ini harus dilakukannya mulai dari kita di kandungan sebenarnya. Nah, pasti pertanyaannya teman-teman, lah sekarang kan saya nggak mungkin Bu kembali lagi ke belakang gitu kan ya. Nah, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mengejar apa saja yang saya belum selesaikan pada saat itu. Contoh misalnya begini teman-teman sekalian, pada saat ada sebenarnya saya ini mencontohkan real ya, supaya nanti teman-teman tahu apa hubungannya imunisasi kesehatan jiwa dengan pembelajaran supaya kita ini menjadi orang yang memiliki kemampuan mental yang baik. Contoh misalnya, orang menganggap bahwa menggendong dengan cara pakai apa ya, seperti gendongan sekarang itu ya, yang bayinya ditaruh di depan kemudian menghadap kepada orang lain, itu segala sesuatu yang biasa aja, normal buat teman-teman mungkin merasanya seperti itu. Tapi ternyata ada pembelajaran kesehatan jiwa yang sebenarnya agak terlupakan di situ ya. Karena kenapa orang zaman dahulu itu filosofinya
menggendong itu harus pakai tali panjang, kemudian digendong bersama-sama, digendong menghadap ke dia. Karena filosofinya nanti dari situlah dia belajar tentang ekspresi, teman-teman sekalian. Nah, meskipun bayi ternyata belajar ekspresi ya. Jadi nanti saya tahu bahwa ibu saya ini lagi sedih, lagi tenang, atau lagi apa. Nah, sehingga pola-pola ini sebenarnya harus diterapkan terus. Nanti berdasarkan tahap tumbuh kembang akan dilatihkan. Kami sedang membuat kampanye ya buat teman-teman sekalian nanti berdasarkan kelompok usia nanti kami akan berikan stimulasi perkembangan. Supaya apa? Supaya kita semuanya memiliki ketahanan mental yang baik. Jadi kalau misalnya remaja atau teman-teman sekalian ada yang remaja, ada yang mungkin dewasa awal ya, nanti ada tahapan tumbuh kembang yang harus diselesaikan. Nah, tugas kami adalah bagaimana teman-teman ini bisa mencapai tugas perkembangan itu dengan baik. Tentu ya sekali lagi pasti ada keterlibatan dari keluarga, teman ya atau lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu di kampus ataupun di tempat kerja gitu. Jadi kalau saya pikir nggak harus kasar ya, tetapi disiplin itu yang harus diterapkan. Baik, mungkin dari Rena Harnadia mungkin bisa menangkap jawaban dari Nersandi. Ada satu pertanyaan lagi, Ners, dari Ikil. Ners, Ya. apakah fakultas atau jurusan menyediakan fasilitas untuk menyediakan fasilitas terkait kesehatan jiwa untuk mahasiswa? Iya, jadi kami sebenarnya ada bimbingan konseling ya. Kalau terkait dengan masalah pembelajaran, biasanya kami memberikan bimbingan konseling. Di setiap jurusan ada. Kalau di keperawatan kebetulan saya mewakili dari jurusan keperawatan untuk menjadi tim bimbingan konseling. Jadi saya sangat terbuka sekali kalau teman-teman nanti bisa perlu bantuan silahkan. Dan sebenarnya tidak selalu ya, saya sangat membuka diri, tidak harus dari mahasiswa keperawatan atau mahasiswa yang lainnya pun ingin melakukan bimbingan konseling, tentu kita akan siap. Bahkan di bimbingan konseling itu kalau di tim kami tidak mampu melakukan konseling, biasanya kami akan melakukan rujukan kepada teman-teman profesional. Dan di dalam tim itu juga ada tim-tim profesional seperti psikiater, perawat spesialis jiwa, psikolog yang nanti akan membantu teman-teman sekalian. Mungkin hanya setiap jurusan perlu mengidentifikasi ya siapa saja yang nanti tergabung di dalam bimbingan konseling. Insya Allah nanti kami akan sampaikan juga agar teman-teman mahasiswa juga terakses dengan baik bimbingan konseling yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Ada, tapi kita sudah menyiapkan. Kebetulan kalau kami di Departemen Jiwa, kami juga menyediakan waktu teman-teman sekalian apabila ingin mendapatkan bimbingan konseling ataupun ya hanya curhat ataupun melakukan diskusi tentang kesehatan jiwa, pasti kami akan memfasilitasinya. Baik, untuk jadwalnya sendiri itu dia gimana ya? Karena mungkin banyak teman-teman yang tertarik juga. Iya, gini, jadi beberapa orang yang sudah menggunakan konseling dengan kami, yang tadi saya sampaikan Mbak Melati, kami sebenarnya punya satu aplikasi namanya adalah Halo Piko. Nanti bisa di-download di Play Store. Kebetulan kami di keperawatan itu kami mengelola aplikasi tersebut. Kemudian nanti di sana kita juga akan melakukan bimbingan. Jadi nanti kalau misalnya perlu chat dengan kami, bisa pakai chat, bisa pakai email kepada kami. Nanti kami akan melakukan sesi-sesi dengan teman-teman. Jadi tergantung nanti teman-teman inginnya seperti apa. Karena ada juga yang, oh ibu saya nggak mau nih ketemu dengan ibu, misalnya tatap muka, video call itu tidak mau. Sehingga saya lebih nyaman dengan menggunakan email karena mungkin mereka butuh privacy ya. Jadi saya perbolehkan. Jadi silakan kalau teman-teman mau melakukan akses itu tentu kami sangat memfasilitasinya. Bahkan kalau mau mengkontak saya secara langsung melalui WA kami persilahkan. Jadi teman-teman feel free ya nanti kalau misalnya ingin mendapatkan layanan dari kami akan sangat memfasilitasinya. Baik, jadi nama aplikasinya Halo Viko. Halo Kiko, berarti kita bisa download aplikasinya di Play Store sudah tersedia ya, Bu? Iya, sudah ada di Play Store ya. Halo Pico, HALOPICO ya. Halo Pico namanya. Oke, baik. Itu karena
adanya keterbatasan waktu untuk kakak-kakak dan teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya pada Instagram LPM karena sudah menunjukkan pukul 19:18. Mungkin sedikit closing statement dari Nurse Hadi. Iya, teman-teman sekalian, tentu kesehatan jiwa ini sangat penting ya. Perlu kami sampaikan bahwa menurut WHO dikatakan bahwa kesehatan jiwa ini menduduki nomor 2 di tahun 2020. Itu prediksi sebelum COVID-19. Tentu dengan adanya COVID-19, angka masalah kesehatan jiwa juga bisa saja meningkat dengan tajam. Bahkan WHO sebenarnya sudah memprediksi tahun 2030 masalah kesehatan jiwa akan menduduki nomor 1 di seluruh dunia masalah kesehatannya. Untuk itu teman-teman sekalian, yang perlu kita harus lakukan adalah tolong menyayangi diri sendiri, ya, itu yang kata kuncinya adalah sayang pada diri sendiri. Tolonglah diri sendiri dengan melakukan beberapa kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan ya, bagaimana menjaga fisik tetap positif atau rileks, kemudian juga pikiran kita menjadi positif, emosi jika kita positif, kemudian juga perilaku dan juga relasi kita menjadi positif. Hal-hal ini harus kita tetap lakukan dan jangan lupa jika memang ada masalah, kata kuncinya teman-teman sekalian harus melakukan BAR ya. BAR itu adalah breathe, assess, kemudian action dan reflect. Artinya bahwa teman-teman kalau ada masalah, tolong melakukan pengendalian diri terlebih dahulu, tarik nafas terlebih dahulu, kemudian lakukan teman-teman sekalian untuk mencari informasi, lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan protokol, dan yang terakhir nanti teman-teman sekalian evaluasi apakah itu sudah bisa menyelesaikan. Mari kita berpikir positif. COVID-19 ini mengajarkan kita banyak hal dan sangat banyak yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebarkan hal-hal positif kepada teman-teman kita supaya kita semuanya bisa menjadi pemenang ya. Pemenang di masa pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan tahun depan kita semuanya sudah menjadi juara, tentunya juara di dalam pengendalian masalah kesehatan jiwa. Itu barangkali Mbak Melati yang bisa saya sampaikan. Amin, amin. Terima kasih. Sebelum malam hari ini, saya juga ingin memberikan statement sedikit. Mungkin benar yang dibilangin sama Bu Heni bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Karena kita paham bahwa menyayangi diri sendiri adalah pekerjaan yang egois. Karena menjaga apa yang kita makan dan menjaga suasana hati adalah wujud kasih nyata kita terhadap diri kita sendiri sekaligus dicoba di dalam tubuh. Sekian dari podcast LPM Mustika pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast Jakarta 2021. Terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dan kakak-kakak yang sudah bergabung di podcast LPM. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat malam, Narsani. Selamat malam semuanya. Izin saya live ya teman-teman sekalian. Salam sehat semua. Amin, terima kasih, Nars.